Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bihuluqin hasanin. Faqala Rasulullah aidan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallah wa shadaqa Rasul. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah. Salawat salam selalu kita limpah curahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita di awal bulan Ramadan. Semoga kita diberi kesehatan, sehat lahir, sehat batin, agar kita mampu berjuang di awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan untuk mempersiapkan untuk memberikan yang terbaik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin sahabat dimanapun berada yang menyimak hal ini, dakwah ini, insya Allah kita akan menyampaikan uraian yang mana kita beri tema 7 golongan yang dilindungi Allah di hari kiamat. 7 golongan orang yang dilindungi Allah di hari kiamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, golongan yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang mempengaruhi rakyatnya dengan kebaikan-kebaikan, memutuskan putusan dengan seadil-adilnya, yang dicintai rakyatnya, dicintai oleh masyarakatnya. Mereka penuh dengan kasih sayang kepada rakyatnya, tidak mementingkan dirinya, keluarganya, atau kelompoknya, namun yang dipentingkan adalah seluruh rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin yang sederhana. Bagaimana contoh Umar bin Abdul Aziz. Beliau seorang sahabat. Umar bin Abdul Aziz ketika menerima tamu di rumahnya, beliau adalah salah seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar, menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Umar ini pernah suatu saat menerima seorang tamu di rumahnya. Lalu si tamu ini ditanya oleh Umar, Sayyidina Umar bin Khattab yang kali itu menjadi khalifah, "Wahai saudaraku, apa yang mendorong saudara ke sini? Kepentingan apa? Kalau ada kepentingan, ini ada berhubungannya dengan negara atau pribadi?" Begitu. Maka si tamu ini menjawab, "Wahai khalifah, aku ke sini adalah dengan kepentingan pribadi." Soal pribadi. Lalu Umar bin Khattab beranjak untuk mematikan lampunya, dimatikanlah lampunya. Lalu seketika itu si tamu ini kaget.
lalu bertanya, "Wahai khalifah, kenapa engkau matikan lampunya? Sedang ini dalam keadaan gelap." "Wahai saudaraku," Umar bin Khattab menjawab, "wahai saudaraku, engkau datang dengan kepentingan pribadi. Namun minyak yang dipakai untuk menyalakan lampu ini adalah minyak dari negara. Maka aku matikan karena ini urusan pribadi." Itu salah satu contoh bagaimana sahabat baginda Rasul yang namanya Umar bin Khattab yang pernah menjadi khalifah yang ketiga, bagaimana kehati-hatian beliau tidak memakai uang negara untuk kepentingan pribadi. Nah, silahkan sekarang melihat ya, kita di zaman ini, saudara-saudara kita yang dari kalangan pejabat, penguasa atau PNS ya, yang difasilitasi oleh negara, misalkan mobil dinas, kan itu platnya plat merah. Tapi terkadang kita lihat mereka pakai untuk urusan pribadi. Ya, itu sudah menjadi rahasia umum. Maka untuk kehati-hatiannya, kalau itu difasilitasi oleh negara, maka jangan sekali-sekali memakai untuk kepentingan pribadi. Pakai aja yang sendiri, yang uang pribadi. Begitu, saudaraku. Itu salah satu contoh bagaimana imamun adilun. Ya, dari hal-hal yang kecil, seorang pemimpin itu belajar bagaimana amanah kepada rakyatnya. Yang kedua, yang dilindungi oleh Allah tatkala tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah di alam mahsyar, yaitu as-sabab nasa'u fi ibadatillah, yaitu anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Bagaimana para pemuda sekarang? Kumaha ayeuna para pemuda nu ayeuna? Apakah mereka tekun beribadah kepada Allah atau malah bermaksiat atau malah marabok atau malah judi online dan lain sebagainya? Nah, iya menjadi pertanyaan besar. Sebagai orang tua mendidik anak-anak muda bagaimana untuk tunduk, taat, patuh karena aturan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pemuda-pemuda di zaman sekarang ini sudah melupakan ya, bagaimana orang-orang tuanya ya, mendidiknya, menyekolahkannya, namun malah berbalik ya, membangkang kepada kedua orang tuanya, tidak mau ikut aturan-aturan Allah dan Rasulnya, berpacaran ya, pergaulan bebas, kata-katanya kotor, saling bully antara mereka. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang rusak ya, yang jauh dari contoh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara ya, itu dua aja disampaikan ya, biar fokus ya. Nanti yang lainnya kita sampaikan bertahap. Di inu tadi teh, nu kahiji imamun adilun, anu kadua as-sabab. Jadi sabab itu adalah as-sabab itu adalah pemuda ya. Nasa'u yang dia itu beribadah kepada Allah. Nasa'u fi ibadatillah. Anak muda yang tekun ya. Anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah imam nu adil, anu kadua pemuda anu tekun ibadah ke Allah. Dua anu katiluna nya sepintas wae nya ma'asir. Wahai kaum muslimin ya, digugikeun ya. Rajulun qalbuhu rajulu muqal mu'allaqa qalbuhu fil masajid. Ar-rijal ya, pemuda, ar-rajulu
mu'allaku ya, mu'allaku qalbihi fil masajid. Anak muda lelaki anu hatena selalu terpaut ka masjid. Nah, ieu oge saat-saat ieu tos sepi ya. Kumaha pemuda teh resepna teh di masjid, resepna teh ibadah, resepna teh setelah mendengar adzan buat gilu ka masjid. Seperti itu. Ya itu 3 dulu lah ya yang bisa disampaikan. Yang pertama itu imamun adilun, yang kedua adalah pemuda yang gemar suka beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Yang ketiga adalah seorang pemuda juga yang senantiasa hatinya terbaut ke masjid. Mu'allakun fil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Itu sahabat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah 4 lagi kita sampaikan di lain waktu dan kesempatan. Usikum manapsi betaqallah wabillahi taufiq wa hidayah. Kita ucapkan masuk ke bulan puasa ini hari pertama, bagi yang melaksanakannya selamat marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Syam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.